Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Bapak Ibu, pengajaran warisan kehidupan ini sudah sampai di titik ini. Minggu lalu saya ajarkan bagaimana orang tua memberikan jejak Tuhan dalam hidupnya. Caranya gimana? Dengan kesucian hidup. Kesucian hidup akan membawa dirimu bisa menata hidup dengan baik. Ini ibadah tadi, ibadah 1. Sehingga orang yang bisa menata hidupnya dengan baik, dalam 24 jam 7 hari, dia pasti melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Bukan hanya di luar. Anda sampai di sini mengikuti. Amin. Lukas 12 ayat 15 berkata begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaannya itu. Saya ngomong begini saudaraku, kenapa? Karena banyak orang tua yang hidupnya susah. Hidupnya hanya mengasihani dirinya sendiri, egois. Dia lupa, begini loh saudaraku. Hari ini kalau kau kaya, kau punya duit banyak, kau punya deposito banyak, kau punya banyak tabungan. Kau tidak perlu mengesankan kepada anakmu bahwa uang itu bisa menjamin hidup anakmu. Nggak perlu. Amin. Amin. Karena anak-anak memang harus melihat bagaimana di dalam kelebihanmu hidup itu, orang tua tetap bergantung kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan. Maka mulai dari teladan orang tua yang rajin ke gereja, baca firman, berdoa bersama. Nah, itu dibuat attitude di rumahmu jadi sebuah kebiasaan. Ma, besok ulangan. Besok tes sih. Jeden takut. Ayo yuk doa yuk bareng. Yuk sini Dedi urapi yuk doain yuk. Itu jadi habit saudaraku. Nggak usah dengan kalimat belajar, makanya keset kok iki. Belajar, HP terus cekelanmu, HP TikTok, scroll, belajar. Anakmu nggak diberkati. Halo kita nani kalian nggak begitu toh? Aku tok berarti dulu ya. Heran aku ibadah 2 ini tegang banget ya. Padahal saya santai loh, guyon-guyon loh. Ya. Tatanan hidup mengajarkan. Aku mau, Noni ayo ke gereja jangan telat. Tunjukkan papa mamanya enggak telat. Tunjukkan papa mamanya mau pelayanan. Tunjukkan papa mamanya menghargai Tuhan. Itu seperti memancarkan satu pesan bahwa, nih, nyo, anak-anakku, papa mama tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku mau kasih gambaranmu begitu. Itu yang saya gambarkan ke anak-anak saya, saudaraku. Ke kalian anak-anak rohani saya. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebaliknya saudaraku, kalau hari ini engkau secara finansial engkau tidak mampu, engkau miskin secara uang.
Nggak usah gentar dengan hidup. Kau tunjukkan ke anakmu ketakutan apa, nggak usah takut. Artinya apa? Bapak Ibu, dengar baik-baik. Tunjukkan kekokohanmu, kegigihanmu, ketabahanmu. Kau sampaikan ke anak-anakmu bahwa keadaan sulit itu membuat bapak ibumu bergantung sama dia. Dan orang yang bergantung sama dia tidak akan dipermalukan Tuhan. Amin, saudaraku. Kau berjuang di situ, tapi saya katakan, kau harus aktif. Lakukan partmu, jangan jadi malas. Jangan jadi benalu untuk orang lain. Kadang anak-anak lihat papa mamanya malasnya minta ampun. Pagi ke kafe, nongkrong, scroll TikTok, main sosial media. Lu mau jadi apa? Lu mau jadi apa? Saya tanya. Bapaknya santai, nongkrong, nonton TikTok. Hei, wariskan anak-anakmu itu, lihat papanya, mamanya bergulat, bertanggung jawab memenuhi kebutuhan. Saya paling tidak suka lihat orang malas. Kau punya tangan, kau enggak punya modal. Kau punya kaki, kau bisa kerja. Kau punya tangan, kau punya mulut, kau punya semuanya. Duit yang terbaik. Maka anak-anak bisa melihat dari situ, oh begitu cara mama papaku menghadapi kesulitan hidupnya. Maka di situ kita sedang mengajar anak-anak ini untuk melihat langit baru, bumi baru. Kita bisa berkata, nak, kita hidup hari ini itu karena mujizat Tuhan saja. Itu karena pertolongan Tuhan saja. Maka jangan pernah kau banggakan suatu hari nanti kalau Tuhan bawa kau naik, kau sukses lebih dari papa mamamu ini. Kau tetap punya hati yang bergantung sama Tuhan. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan. Jadi poin yang keempat. Wariskan ini, bergantung kepada Allah. Banyak orang tua lupa untuk mengajarkan ini karena dirinya sendiri pun tidak pernah bergantung sama Tuhan. Dia bergantung sama kemampuannya. Dia bergantung dengan duitnya. Hei, Bapak Ibu, satu malam kekayaanmu bisa habis. Lenyap loh. Kau mau sekaya apa? Semalam habis. Dulu saya memiliki semuanya. Sekejap habis, saudaraku. Kalau di ajaran hari Rebo itu, kalau kau merasa kekayaanmu segalanya, maka itu adalah Ishakmu. Tuhan bisa ambil itu. Maka ajarkan bahwa rezeki itu tidak bisa diperoleh dengan mudah. Harus ada perjuangan, harus ada sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan tidak bisa diperoleh hanya dengan doa. Amin, saudaraku. Tidak bisa cuma dengan doa. Tidak bisa. Doa dan bekerja keras. Wariskan itu generasimu. Gini loh saudaraku. Tidak jadi rahasia lagi bahwa banyak orang tua yang hari ini tidak mampu secara finansial. Tapi dia bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran etika hidup. Bagaimana memanusiakan manusia lain. Bagaimana engkau membawa diri di hadapan manusia lain dan di hadapan Tuhan. Akibatnya saudaraku, lihat ya, lihat. Di masa depan anak-anak mereka itu punya nasib yang lebih baik. Jauh ketimbang orang tuanya. Anda menyaksikan itu bukan? Amin. Wariskan itu mulai hari ini. Kaya miskin tidak masalah. Kaya miskin itu bukan hal, kalau saya ya saudaraku, kaya miskin bukan masalah yang mutlak. Tapi teladan hidup orang tua yang tertata dengan baik di mata anak-anak. Itu jadi warisan yang paling penting. Papaku bergantung kepada Tuhan. Ih keren ya papaku ya. Saya tanya loh sama Jaden sama Hansel, superhero-mu siapa? Daddy katanya. Betul. Bener. Itu ya, Jaden itu kalau superhero-nya siapa? Daddy. Bagus. Ngerti ya? Menangkan dirimu, menangkan keluarga intimu, menangkan keluarga besarmu, menangkan komunitasmu, baru keluar. Kamu aja gak bisa ngatur istrimu, kamu mau apa? Kamu aja gak bisa ngatur anakmu, contoh ya.
Anak saya bedagilan, maaf contoh-contoh. Ya, kurang ajar. Wah, pelayan. Nanti polisi, lucu ya anakku ya. Padahal Anda pengen nabok rasanya. Bocah ada aturan. Wah! Saya juga ngomong, lucu ya Bapak Ibu anak saya. Saya ngomong tentang kebenaran warisan, Anda mau dengerin gak? Mau. Bapak Ibu rasong didik anak. Betul gak Bapak Ibu? Bapaknya aja gak bisa didik anak kok. Maka dari itu saudaraku, menangkan dirimu dulu. Caranya gimana? Kau bergantung penuh kepada Allah. Gak punya duit, masalah-masalah, itu hal kecil. Katakan kepada dirimu, hal kecil, tepuk di sini. Hal kecil, 1, 2, 3. Hal kecil, hal kecil. Paling ya listrikmu dipedot. Amin Bapak Ibu. Ya wis toh. Tiba kamu kehilangan masa depan, kau punya semuanya. Anakmu narkoba. Kau punya semuanya, anakmu free sex. Kau punya semuanya, anaknya begajulan berantem terus. Hati-hati loh, anak itu bisa pura-pura baik. Saya dulu begitu. Makanya kalau teman-teman saya lihat saya jadi pendeta hari ini, sungguh heran dan ajaibnya. Istri saya sampai ketemu teman saya, sampai kayak lihat hantu. Stephen Lim jadi pendeta. Kurang ajar tak duduk memang. Apa sih mbok ajari nus? Kayak saya, nama saya kan lengkapnya Stefanus. Sing mbok ajari iki apa? Jemaatmu rusak kabeh, kurang ajar ndak? Maka saya selalu ngomong, istri saya tahu, hari ini kalau saya bisa diam, itu mujizat. Kemarin aja kecolongan yang saya cerita minggu lalu, ingat gak? Saya mengeluarin anjing saya di depan, Bapak Ibu kemarin datang toh, di rumah saya itu di depan, kencingin di depan, di teras depan rumah saya itu loh, di depan pagar. Ada anak-anak dari kampung tuh. Adit, saya bisa ngomong apa? Adit matamu. Adit matamu. Loh, Bapak Ibu, habis itu Jaden langsung, Didi, kok gitu? Oh iya Tuhan, ampuni aku. Saya sedang menunjukkan sesuatu yang tidak baik kepada, kadang masih muncul loh, Adit matamu. Langsung di orangnya. Loh saya gak bohong saudaraku. Makanya kau harus bergantung kepada Allah. Saya yang tiap hari sujud menyembah, iso colong kok. Saya masih jatuh bangun juga. Tapi saya berjuang, makanya saya ajarkan ini. Bergantunglah kepada Allah. Karena ketergantungan ini menunjukkan bahwa engkau pasrah kepada Allah. Mengacu kepada aku mau rendah hati Bapak. Tapi di dalam kepasrahan itu bukan berarti engkau lepas tangan. Kau harus lakukan bagian yang terbaik. Kau serahkan dirimu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, demikian jugalah kamu hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jangan sombong, kau punya apa hari ini? Anak-anak dengar, anak-anak muda. Kau bisa lebih hebat dari papa mamamu secara intelektual. Kau bisa S1, S2, S3. Tapi tetap letakkan hormat kepada mereka. Amin. Amin. Karena berkat itu turun dari tangan mereka. Berkat itu turun dari mulut mereka. Kalau engkau mengutuki sesuatu orang tuamu, kau berani membantah dia, kau berani ini dan itu. Dengar baik-baik. Kalau satu kalimat keluar kutuk dari orang tuamu, itu terjadi dalam hidupmu. Kita belajar dari Abraham, Ishak dan Yakub. Maka hari ini saya belajar untuk hidup benar, hidup kudus. Karena tangan ini harus saya tumpangkan ke anak-anak saya, ke jemaat. Tumpang tangan hanya bisa diberikan dari Bapa rohanimu. Bapa harus memberkati anaknya. Dan anaknya harus menerima berkat dari bapaknya. Maka pada pagi hari ini saya mau mengajarkan fathering and sonship itu penting. Saya sebagai Bapa rohani, saya harus melimpahkan berkat kepada kalian. Dan kalian harus memberikan berkat kepada keturunanmu.
jangan orang lain. Saya boleh memberkati anaknya Pak Agus, karena ini anakku juga. Fania semua, ini anak-anakku semua. Pak Agus punya hak memberkati. Kau punya kuasa di tangan. Mama punya kuasa di tangannya. Maka itu saja tidak bisa. Berkat itu turun. Kalau kamu setelahnya tidak benar, berkat tidak benar turun. Maka orang tua harus bergantung dulu. Anak-anakmu lihat contoh hidup, papa mamanya bergantung. Maka itu impartasi komplit. Bukan hanya secara spiritual, tetapi secara faktual. Ada ngikut si mudeng perak tuh. Dapat dua, spiritual, faktual. Klop. Saya dari keluarga miskin. Papa mama saya berkekurangan. Tapi mama saya menara doa di keluarga saya. Mama saya nggak pernah. Ya saya nggak tahu ya. Apa zamannya itu nggak ada gitu. Tapi nggak suka dia kumpul-kumpul. Dia merawat keluarganya dengan baik. Nah ribut loh. Papa saya dapat 500, ya 500 diolah. Nggak pernah ngutuki mama saya. Papa saya. Hari ini coba lihat. Suamimu sudah kerja begitu, kau masih tidak puas terus. Kau masih nuntut dia terus. Lambok kamu kasihan gitu loh, hargai dia gitu loh. Amin. Amin. Syukuri. Yang aku cuma bisa bawa segini. Tidak apa-apa Pak, yuk doa yuk. Tuhan ini berkat darimu, tumpang tangan berdua. Ini berkat darimu, terima kasih Tuhan. Aku percaya benih ini akan berlipat kali ganda, nanti Tuhan percayakan. Kalau kami siap dipercaya. Kan enak toh. Kau nuntut terus. Dikaplok salah. Orang dikaplok menyalah. Susah. Jadi Kristen itu tidak gampang saudaraku. Bergantunglah kepada Allah. Orang yang rendah hati, orang yang menyadari, aku tidak bisa jalan sama Tuhan, tanpa Tuhan. Aku kalau tanpa Tuhan aku tidak bisa jalan. Maka dari ketergantungan itu anak-anak akan diajar untuk mengarahkan pandangannya ke Tuhan. Maka tunjukkan hai orang tua, kegentaranmu akan Allah. Dengan kata lain, orang tua harus bertanggung jawab menunjukkan dalam hari-hari hidupnya. Bahwa kehadiran Allah itu ada dalam hidup mereka. Betul, saya bersyukur saudaraku kalau hari ini kau tanya kepada saya, Pastor, apakah kau bersyukur dengan keadaan hidupmu hari ini? Saya sangat teramat bersyukur. Karena kalau tidak anak saya pasti rusak. Tapi Tuhan bawa push. Disitulah, makanya Roma 8:28-29, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Hari ini saya melihat anak saya, puji nama Tuhan, tidak terhilang. Mereka semakin rindu melayani Tuhan. Bisa nangis bareng saya. Bisa tahu. Papanya sekarang bergantung sama Tuhan. Mamanya bergantung sama Tuhan. Dulu bergantung sama deposit. Sekarang bergantung sama tuh. Nah. Keren. Siapa yang mau begitu? Ini mau. Nggak. Maksud saya siapa yang mau bergantung sama Tuhan? Doa saya, Anda diberkati Tuhan. Pekerjaanmu lancar, kesehatanmu baik, keluargamu maju. Tapi kuncinya satu, itu semua itu dihidupi dulu. Amin. Minggu depan saya akan lanjutkan yang terakhir. Bapak Ibu ini dicatat, didengerin nih. Besok minggu depan 5 dan 6 terakhir close. Saya akan ganti topik habis itu. Saya rindu kalian kalau bisa datang itu full. Supaya kalian dapat paket. Bergantung kepada Allah itu. Kalau nggak punya apa-apa hari ini kau sedang kepepet, duduk. Teduh saudaraku, teduh. Udah nggak usah rindu. Bentar matiin, aku nggak bisa nyanyi. Saat ku tak melihat jalanmu. Tahu? Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Apa?
pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Yes Lord, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tapi faktanya nggak bisa. Lord, I will trust in. I trust in you, Lord. Lord, I will trust in you. Yes, Lord. Lord, I will trust in you. My heart will trust in. Bapak ngomong begini, oh benar, kau harus trust sama aku aja. Karena aku yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Manusia hari ini A, besok bisa B. Tapi kalau aku enggak, nak. Tapi syaratnya satu, kau harus bergaul intim dengan aku. Karena kekristenan itu dibutuhkan ketergantungan tiada batas. Amin, saudaraku. Kan Tuhan sendiri yang berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Burung di udara dipelihara begini, begini, dan begitu. Artinya itu kalimat perintah. Nah, teduhkan hatimu. Itu hal-hal itu tuh bukan hal penting. Ceritanya begini loh, wong burung aja tak pelihara kok, masa kamu enggak pelihara? Tapi kau gaul intim denganku. Kedua, bertanggung jawablah hidup. Kerja keras, jangan malas. Senggol kiri kanannya, jangan malas. Jangan malas. Kalau ceritanya begini, saya selalu ngomong begini sama semua orang, terutama anak-anak saya. Kalau orang sudah nyemplung kolam renang, ayo Dedi masuk kolam renang. Ini kolam renang yang di sini. Bisyur. Oke, saya tanya. Kalau renang, separuh perut, terus ditelesi rambutnya apa? Nyelup. Nyelup. Kau lakukan semuanya, everything in your part. CVV buka toko, nyelam. Ya, nyelam. Kerjakan bagianmu, nyelam dengan baik, berlatih. Tuhan akan memberkati di situ. Saya lakukan bagian saya, persiapkan khotbah yang baik, persiapkan semua yang baik, buat yang baik, berjuang terus. Itu tak nggak bisa kering. Yang bisa membasahi dan melengkapi apa? Intimacy with God. Satu paket. Orang jadi terberkati. Oh yes. Tenggelam. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tenggelam. 1, 2, 3. Tenggelam. Tapi harus munggah loh. Tenggelam mati ya percuma. Amin. Anda diberkati Tuhan. Besok Rebo datang ya. Saya tunggu semuanya datang. Jam berapa sih? 6 apa setengah 7? Setengah 7. Kita belajar Ishaknya Ishak. Ishaknya Yakub kemarin siapa? Siapa Ishaknya Yakub? Siapa? Ayo. Rahel. Terus siapa lagi? Yusuf. Terus siapa lagi? Benjamin. Ishakmu siapa? Tanya. Rehobot Semarang Ishaknya enggak boleh Stephen Lim. Wah, aku dijabut be Tuhan mati loh pendetamu. Ya, jangan. Ishakmu siapa? Temukan dan geser itu. Biar roh Allah yang menduduki di posisi Ishakmu. Ishakku Tuhan. Anak-anakmu harus lihat. Kalau Ishakmu bukan kekayaanmu, bukan harta bendamu, bukan powermu, maka anak-anakmu akan melihat, oh, it's okay hidup. Asal aku bertanggung jawab, mengikuti apa yang Tuhan suka saja, maka Tuhan akan merawat dan tidak akan mempermalukan hidupku. Amin. Maka hari ini saya mau ajarkan kepada kalian sekali lagi.
bertanggung jawablah hidup. Jangan jadi benalu. Jangan meminta-minta. Jangan punya mental meminta, tapi milikilah mental menjadi berkat. Apa yang ada di tanganmu, lipat kali gandakan berkat itu. Artinya apa? Dari kebenaran-kebenaran yang kau miliki, dari kesucian hidup, dari semuanya, kau sedang melipat gandakan melalui keturunanmu. Maka kau akan melihat buah-buah di keturunanmu. Dan kalau kau lihat kumpul nanti Cynthia ya, kumpul semua. Besok kalau udah nikah, kumpul semua. Wow, kau bisa melihat anak, menantu, cucu, semuanya sayang Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Kamu kerja apa Noni? Oh sekarang mah aku kerja ini, punya ini, usahaku ini maju, diberkati Tuhan. Anak-anakku pinter semua ini. Seneng gak? Siapa yang mau begitu? Saya mau juga. Anaknya Jaden, anaknya Yensel, wah seneng. Tapi kalau yang satu, ya anak kita misalnya contoh amit-amit ya, buron, cuyak polisi, narkoba, ngejak uangnya orang, pegatan nikah lagi, istrinya 5, aduh ya ampun, sedih. Kenapa enggak bisa beli susu buat anak? Aduh ya ampun. Aduh saudaraku, mau anaknya begitu? Dalam nama Tuhan Yesus jangan amit-amit. Makanya jadilah orang tua yang baik mulai hari ini. Berikan tepuk tangan, yuk kita bagi berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.